Iya, baik. Ya baik, kembali lagi di Special Talk Show nih Pak Faisal. Wow, luar biasa sekali malam hari ini. Saya seperti kuliah lagi nih Pak. Ya Prof, untuk langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelestarian dan ketersediaan benih lokal Aceh, ini untuk menunjang ketersediaan benih di Provinsi Aceh, seperti apa nih Prof? Ya kalau saya melihat pertama ini yang termasuk sangat urgen. Kalau dalam sistem pertanian itu ada dua ada namanya sistem pertanian formal. Ya. Kemudian ada sistem pertanian informal. Kalau yang formal, saya melihat ini penangkar, kemudian perusahaan-perusahaan misalnya PT Pertani itu lumayan masuk dia. Jadi ya terutama seperti saya sebutkan tadi ya seperti dalam satu sawah-sawah ya irigasi kan itu kan. Baik, kita tahan dulu Pak. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hasbi, selamat malam Pak Hasbi di Ule. Selamat malam dan assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Juga assalamualaikum salam kami kepada Pak Profesor Sabar. Ya, Pak yang pernah mungkin jumpa waktu mengtes saya selaku pelopor kemarin. Kami sarankan Pak dan Bapak juga di akademisi di Indonesia, tentunya di Fakultas Pertanian. Apa mungkin kita ke depan ini dari kita di usia ada anak-anak kita yang masih muda, mungkin bisa menciptakan benih-benih yang baru, yang barangkali dulunya pernah ada benih lokal kita yang tahan daripada air. Apa mungkin kita coba ke depan kita pendekkan umur, barangkali kalau seandainya yang kita gunakan padi ini seperti yang Bapak sampaikan Sigupai tadi sampai 6 bulan. Tapi dengan karya kita barangkali 100 hari kita padi sudah bisa pulang ke rumah. Dengan saya lihat bahwa padi-padi lokal ini lebih tahan terhadap air. Juga Sigupai mungkin ada padi padi merah dulu, padi Blimeng namanya. Ini sudah mulai hilang Pak. Kalau bisa nanti padi-padi ini kita lestarikan kembali, maksudnya kita usahakan agar mau petani menanam padi ini. Kemudian saya lihat bahwa padi-padi lokal ini lebih tahan air. Dan kita coba dengan kita padukan dengan tanam tabela seperti yang saya lakukan ini, barangkali lebih hemat air. Sementara padi-padi yang sekarang pada umumnya itu semuanya banyak memakai air ini, harus tempat-tempat yang punya irigasi. Sedangkan daerah-daerah tak ada hujan barangkali ini agak susah Pak untuk kita tanam padi yang demikian. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Hasbi. Nih Prof, langsung mungkin tanggapannya, kita melihat ketersediaan air juga terkadang ini menjadi kendala juga. Silakan Prof tanggapannya. Ya sebenarnya kalau kita lihat sangat mungkin. Jadi kita malah arah riset sekarang juga arah ke situ. Termasuk ya salah satunya tahan air, itu kan ada submergen, submergen namanya. Dan itu malah kita kerjasama juga dengan Cina. Dan juga dengan Temasek Singapura. Jadi plasma nova itu sudah ada, dan juga udah kita lakukan juga, terutama ya terulah misalnya seperti rom putih itu yang takengon, itu udah bisa kita pendekkan, walaupun ya masih dalam proses juga pelepasan. Sebenarnya secara teknologi sih udah nggak ada masalah secara teknologi, tapi secara legal formal itu belum, jadi itu perlu waktu dia, walaupun teknologi ada, petani bisa pakai sebenarnya teknologi, legal formalnya belum. Nah kan itu, legal formalnya itu memang harus diuji dia. Diuji pertama ya pada 8 lokasi. Kalau secara nasional dilepaskan tuh paling kurang harus di 3 provinsi, 8 lokasi. Kemudian pada 2 musim tanam, musim hujan dan juga musim kemarau. Di situ kemudian kita lihat stabil atau enggak hasilnya, kan itu. Jadi kalau misalnya tidak mungkin, itu sangat mungkin. Sangat mungkin menciptakan benih dari lokalnya sendiri ya. Bisa. Nah, kalau untuk persaingan sendiri, kenapa masyarakat lebih memilih dari luar, Pak Junaidi? Tadi juga sudah menyebutkan seperti kemasan tidak menarik, kurang menarik begitu. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari kualitas bisa bersaing. Iya, betul ya Pak Junaidi? Bisa. Nah, ini bagaimana untuk kedepannya, harapannya seperti apa Pak Junaidi?
Itulah berkendala memang di pasar adalah orang membeli kemasan. Ini petani membeli kemasan sebetulnya. Cinta sama pada pandangan pertama. Pandangan pertama dia orang kemasan. Betul. Itulah yang bukan permasalahan sebetulnya, tapi merupakan peluang bagi orang pemain free market. Jadi kalau barangnya sudah kemasan bagus, kemudian dipakai kardus lagi. Satu kardus disimpan, Di-warp lagi. basah ya. Dia 20 kilo. Kalau biasanya kalau di kita kan di karung. Iya. Nah, jadi nilai tambahnya kurang. Sebetulnya hanya di kemasan saja kita bermain, harga jual bisa lebih meningkat. Itu yang kita harap, yang diinginkan. Cuma permasalahan di kita, rata-rata kemasan kita kurang bagus. Iya. Hanya beberapa produsen yang bagus kemasannya. Dan sekarang karena realisasi bantuan pemerintahnya lambat namanya atau mungkin bisa jadi kurang, sehingga banyak alhamdulillah hari ini nih, bagi yang kemasan bagus, kemasan nggak bagus pun sudah lebih bagus. Jadi artinya free market sudah mulai masuklah mereka karena bantuan masih kurang. Kemudian kalau harapannya kenapa lebih banyak menggunakan dari luar, kadang-kadang orang hanya persepsi. Misalnya hari ini di lapangan Ciherang, nanti di orang jual, orang kios ini yang jadi kendala bagi kami sebetulnya dalam meluruskan itu orang kios. Dia menyebutkan gini, ini Ciherang bola dunia, ini Ciherang Janger, ini Ciherang lain lagi. Ya disebutkan, nanti orang melekat di hati mereka, mau cari-cari Ciherang Janger. Dia cari-cari padahal Ciherang juga. Artinya di Indonesia kan satu nih Ciherang kan. Kemanapun kita pergi, Ciherang satu. Inilah persepsi yang terpatri di petani hari ini. Ciherang 2 kelinci misalnya. Itu begitulah yang terjadi di lapangan. Itu memang perannya orang kios dalam hal menyampaikan ke petani. Ini lo bagus, yang 2 kelinci. Jadi dia cari kemana-mana. Kadang-kadang hanya dia yang pegang 2 kelinci. Itulah konsep di pasar. S3 marketingnya luar biasa. Iya, memang begitulah kira-kira. Tapi kalau berhubungan dengan benih, saya sebetulnya berharap sekali pada pemerintah ini muncullah sebuah varietas yang di kita di Aceh ini. Dan nampaknya sering saya dengar di beberapa pertemuan 2020 akan kita lepaskan. Ini sudah uji multi lokasi ini beberapa varietas. Yang Sigupai. Kalau ini yang siapa yang bertanya tadi, yang kalau mau lihat new Sigupai sekarang kan sudah dapat, orang udah ada nih. Kadang-kadang ada yang umurnya sudah pendek. Di Facebook itu new Sigupai. Cari itu pasti dapat. Nah, itu umurnya sekitar 120 hari. Baik. Tapi itu belum varietas. Itulah kadang-kadang orang salah menyebutkan ini. Varietas apa? Padahal kan belum varietas. Itulah kadang pemahaman petani ini. Kadang-kadang sulit juga ya. Mohonlah pemerintah mungkin melakukan sosialisasi. Terutama ujung tombaknya adalah penyuluh. Kadang maaf ini, kadang-kadang penyuluh pun mempromosikan itu. Nah, itulah kendala di kami ini di Penangkaran. Waduh, luar biasa sekali penyuluh pertanian yang pastinya. Ya, Nah, Pak Joni ini kan ya dengan kemajuan teknologi juga kita melihat informasi penjualan juga marketingnya juga tidak hanya dalam satu kios begitu ya Prof ya, tapi juga bisa sudah melalui seperti internet, media sosial. Ya, online ya. Nah, online ini juga sudah dilakukan? Kalau kami Penangkar masih terbatas memang, masih kurang. Manual. Ya ada beberapa penangkar ada. Tapi memang yang hebohnya di online itu adalah benih-benih yang tidak bersertifikat. Ini kalau cari benih tidak bersertifikat, carilah via online. Jadi mereka ya betul. Pasti dapat itu. Nanti di grup itu terlibat. Sudah dia menuju tuan barunya. Nah, gitu-gitulah bahasanya. Jadi mengambil kesempatan dan kesepitan. Oh, dan itulah yang paling diuntungkan. Iya. Baik. Nah, Pak Faisal, ini dalam mendapatkan informasi yang pastinya kita melihat banyak sekali informasi-informasi yang ketersediaan perbenihan di Aceh ini berdasarkan varietas yang tersedia seperti volume barang, bulan tanam dan panen. Nah, dia begini. Di kita, di sistem di kita itu ada namanya satu laporan yang namanya SIP, Sistem Informasi Perbenihan. Itu tiap 10 hari sekali teman-teman PBT kita di kabupaten mengirimkan ke sini merekap kabupaten-kabupaten mana yang ada varietasnya, berapa jumlahnya, itu selalu ada. Dan ada juga di website kami. Tuh. Lupa saya websitenya. Ya, www.bpsbtph.aceh.prof.id. Ya, di situ bisa mengklik bahwa varietas apa yang ada di pasaran. Jadi sebelum mungkin produsen-produsen ini memasarkan,
PPT kita sudah melaporkan di Kabupaten A ada varietas ini, di Kabupaten B ada varietas ini. Jadi ada di situ nanti. Informasinya sudah ada semuanya di website Iya, tersebut. iya, Baik, iya. terima kasih banyak Pak Faisal. Prof, ini terakhir Prof, pilot project di tahun 2020 bagaimana nih Prof? 2020. Iya. Ya kayak kita harapkan sebenarnya 2020 itu ya termasuk ya varietas kita itu ya bisa kita lepaskan dulu Lepaskan pertama. sekarang. Walaupun memang tidak sesimpel itu juga kan. Karena dalam persyaratan pelepasan varietas itu ada istilahnya istilah bus itu ya. Baru, kemudian unggul, kemudian seragam termasuk dia kan. Nah, gitu. Jadi ada persyaratan-persyaratannya kan. Dan kemudian juga di samping itu ya terulah pertama kita udah merasakan secara produksi bagus, kemudian terulah umurnya lebih bagus. Ada lagi sisi kualitas, kan? Sisi kualitas ya termasuk dia itu apakah tahan nggak dia itu terhadap penyakit, tahan nggak dia itu terhadap hama barang misalnya, termasuk penyakit-penyakit penting, kan? Nah, kemudian juga tahan nggak dia dengan penyakit-penyakit Xanthomonas sebagai contoh, dan itu penyakit penting pada tanaman padi, kan? Jadi intinya dalam pelepasan varietas juga itu tidak sesimpel itu. Rata-rata dalam menghasilkan suatu varietas itu perlu 6 tahun. Jadi itu rata-rata kalau kita lihat kan. Jadi perlu waktu dia. Kan? Jadi perlu terus-menerus kesabaran di situ. Ya, Kan? dituntut Gitu. harus bersabar, belajar bersabar pastinya. Baik, nah kalau Pak Junaidi sendiri nanti ke depannya proyeknya seperti apa? Kalau ke depannya, memang ini kan karena orang-orang dari akademisi dan beberapa pemulia sering memunculkan varietas. Kadang-kadang petani belum sempat melakukan ini, menanam yang itu, sudah muncul varietas baru. Muncul varietas baru. Sehingga kadang-kadang kita di penangkar, tidak tahu nih apa yang mau kita tangkarkan, varietas apa yang sudah kita tangkarkan. Sehingga memang kita harus jeli melihat pasar. Artinya khususnya bagi orang yang free market. Sementara kalau yang untuk alokasi pemerintah, kita berharap di awal tahun pemerintah kalau bisa menyampaikan informasi ke forum penangkap FPBA, nanti kita akan share kepada semua kawan-kawan di lapangan bahwa alokasi benih, karena biasanya kalau dapat CPCL dari daerah masing-masing itu kan dapatnya gini, nama varietasnya apa, jumlah alokasinya berapa. Kalau di situ nanti dari awal tahun kita udah tahu bahwa ke depan pemerintah akan memberikan bantuan impari 32, impari 30, impari berapa misalnya, cairan nggak kurang nih sekarang. Itu sehingga kita tahu bisa menyesuaikan, sehingga selalu ada ketersediaan barang. Ini kadang-kadang kita sudah lakukan produksi, ternyata tidak diminati. Nah, maka penangkar memang harus jeli, selalu harus melihat pasar. Ya. Nah, itu harapannya. Harapan seperti itu. Pak Faisal, ini adakah pesan terhadap oknum-oknum yang menyebarluaskan, memperjualbelikan secara bebas benih yang ilegal yang belum bersertifikasi? Silakan pesannya, Pak Faisal. Baik. Ya, ya kepada teman-teman kita semua, ini kan menyangkut harkat martabat hidup orang banyak. Yang dirugikan bukan kita, hanya petani. Kalau mereka merugikan petani, kan sama aja merugikan diri sendiri. Makanya tolong ke depan sebaiknya benih-benih yang diedarkan itu harus yang bersertifikat dulu. Jadi begini, ada satu persoalan. Kalau yang udah bersertifikat apa nggak kena wareng? Itu satu pertanyaan. Sekarang begini, ada orang pakai helm. Kalau digilas mobil pecah nggak kepala? Pecah juga, tapi kemungkinan untuk pecah itu lebih kecil dibandingkan kita tidak memakai helm. Juga begitu. Jadi benih-benih yang sudah dilepas itu sudah diuji, memang sudah diuji. Diuji apa daya hasilnya terhadap terhadap penyakitnya itu. Makanya seperti Bapak katakan tadi, Pak Prof tadi, untuk melepas satu varietas bukan barang mudah. Butuh waktu ya. Butuh waktu panjang rupanya. 6 tahun itu. Iya, Bang Nadine, ini juga menjadi ya informasi juga ataupun untuk para oknum ya. Iya. Ini harusnya memiliki sertifikasi segera. Iya, Hubungi iya. Bapak Faisal begitu. Yo, jangan saya, kantornya di PPT di daerah. Di PPT daerah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Junaidi, Bapak Faisal dan juga Profesor Sabarudin untuk kehadiran Anda semuanya di Aceh TV. Kita akan bertemu di lain kesempatan ya Pak Iya, Prof. Ya, baik. Dan juga terima kasih banyak untuk yang penelpon tadi Bapak Muhammad dan juga Bapak Hasbi ya. Baik. Untuk pertanyaan yang sudah diberikan kepada ketiga narasumber saya di malam hari ini. Terima kasih banyak dan saya Agus Yada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.